Yang mana? Ini apa? Garis-garis. Lihat ini waktu. Itu di print apa ditempel apa kayak mana itu KTP tempel soft copy juga Di 50 detik. Jadi bisa ngukur Afgan. Ada dua yang Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, kita sebelum masukin materi serius, kita masukin materi yang santai-santai dulu. Oke, saya akan mencoba kasih yel-yel pada kesempatan kali ini. Jadi kalau saya bilang salam profit, teman-teman jawabnya adalah sadis, sabar dan disiplin. Iya. Oke? Sadis. Oke? oke Coba. Salam profit, Sadis. sabar dan disiplin Sekali lagi. Sadis dulu. Oke, salam profit, sadis sabar dan disiplin Itu nanti slogan kita sekaligus mindset kita kalau ketika kita terjun ke saham. Kemudian yang kedua kita akan cek suasana ruangan apakah sudah nyaman dirasakan oleh Bapak Ibu semuanya. Sudah ya, nyaman ya. Jadi kita bisa lanjutkan ke materi inti. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka acara kita pelatihan pada sore hari ini dengan membaca berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mulai. Ya, selesai. Sebelum dari sana mungkin saya sedikit memberikan gambaran bahwa materi agenda kita pada sore hari ini nanti ada pendahuluan, kemudian kita nanti ada materi, yang ketiga kita bicara tentang aplikasi, kemudian kita bicara tentang evaluasi. Nah, ini agenda kita yang akan kita lakukan selama sehari ini. Kemudian sebelum kita mulai secara dalam, perlu diketahui bahwa kita perlu sebuah komitmen, sebuah pelatihan itu. Jadi komitmen kita ada 4 bagian yang kita perlu kita komitmenin. Yang pertama adalah tentang sikap kita, gitu ya. Jadi sikap ini kita memiliki kesempatan untuk open mind. Jadi pada kesempatan pelatihan kita hari ini kita siapkan open mind kita. Jadi kita siap membuka pengetahuan yang ada dari teman-teman kita dalam ruangan kita juga. Kemudian kita juga sepakati, kita berkomitmen bahwa waktu menjadikan hal yang penting di dalam pelatihan kali ini. Kemudian yang ketiga, nah ini, jadi kita ada waktunya saat kita mendengar, ketika saat kita juga berbicara. Jadi kita mempunyai sikap itu yang harus kita aturkan dalam komitmen kita. Kemudian di larangan tentunya sama, mana-mana kita nggak boleh merokok, kemudian tidak boleh handphone, membidikan handphone. Kemudian ini agak menarik ini, tidak boleh mengantuk. Jadi kalau ada yang mengantuk, tolong tepuk tangan tepuk dadanya, tepuk bahunya di sebelahnya, kemudian kasih selamat Anda sukses. Oke, coba Pak Sabar, tepuk tangan sebelahnya yang ngantuk. Subur, Pak. Pak Subur. Oh iya. Salah nggak mau saya. Pak Subur. Oke, selamat Anda sukses. Saya yang enggak. Jadi begitu perintahnya. Ya, jadi Anda sukses. di dalam pelatihan kita, teman curiga jalan terus. Kelar, bro. Jadi yang latihan, yang mengantuk itu langsung beratur. Selamat Anda sukses. Ada hati. Jadi nggak ada di forum pelatihan saya itu ada yang ngantuk. Kemudian tindakan. Nah, tindakan kita karena kita banyak menggunakan aplikasi komputer sehingga poin listrik ini menjadi poin yang penting untuk kita jaga. Ya, larangan untuk makan di dalam, kemudian nanti mengganggu di tindakan kita. Kemudian yang kedua, adalah tindakan terkait dengan
kejadian-kejadian alam kita. Nah, sekali lagi saya informasikan bahwa ruangan keluar kita itu ada di belakang kita. Kemudian kita ke kiri itu ada kamar mandi dan musola yang harus diketahui oleh teman-teman dalam pelatihan ini. Agar tidak bertanya-tanya lagi ketika kita sudah proses pelaksanaan pelatihan kita. Kemudian di komitmen kita selanjutnya adalah terkait dengan prokes. Ya, protokol kesehatan yang tentunya posisi sekarang ini sangat menentukan kesempatan kita untuk menjaga kesehatan itu, dan ini anjuran standar kita ya di seluruh Indonesia atau bahkan dunia, bahwa kita menjaga 3M, kata pesan dari ibu kita. Apa itu M? 3M? Memakai Menjaga jarak, pakai masker, cuci tangan setiap saat kalau memang dirasakan tangan kita. Nah, ini salah satu komitmen kita. Nah, komitmen ini akan berhasil ada dua cara aja. Yang pertama harus ada kemauan, yang kemudian ada skill, kemampuan kita untuk melaksanakan komitmen itu. Itu yang perlu kita ketahui. Dan selanjutnya, seperti katanya teman-teman tadi, bahwa kalau tidak kenal maka tidak sayang. Saya perkenalkan, nama saya panjang, Budi Sudiono Pratamanugraha, tapi tidak sepanjang orangnya Saya promes dulu. imut, gitu ya. Kemudian saya tinggal di Yogyakarta, saya masih muda, gitu ya. 7 September lahir saya. Kemudian instansi saya di LPK HP3KI Yogyakarta. Posisi saya di situ bisa double cover sih sebagai pengurus maupun dari instruktur daripada LP3KI. Nah, ini perkenalan singkat saya, nanti bisa dilihat, bisa email atau bisa WA kalau memang kita diperlukan untuk offline di acara ini. Kemudian saya akan cek juga nih. Jadi sebuah pelatihan itu memerlukan sumber daya gitu ya. Kita akan cek pada pelatihan siang hari ini apakah kita sudah siap dengan sumber daya yang ada itu. Yang pertama adalah buku catatan. Apakah teman-teman, bapak-bapak, ibu semua sudah bawa buku catatan? bawa. Oke. Kemudian komputer sudah siap ya? Sudah. Ya. Kemudian LCD proyektor kita sudah siap, sudah ready. Kemudian internet, ini penting, jaringan internet kita, karena kita akan berbasis live gitu ya, transaksi kita. Kemudian fasilitator. Nah, yang paling penting dan tidak kalah pentingnya semua dalam pelatihan ini adalah apa itu? Anda. Nah, oleh karena itu saya akan coba absen dari daftar yang kami terima dari panitia. Di panitia terdaftar 20 peserta, dan saya lihat, saya hitung secara offline tadi sudah cukup, sehingga tidak perlu ada absen ulang, gitu ya. Siap ya? Siap. Oke, kita masuk ke materi yang lebih dalam lagi. Nah, ketika kita sudah tahu bahwa kita itu penting dalam pelatihan ini, maka saya akan sedikit memberikan ilustrasi seberapa pentingnya dan apa yang kita inginkan dalam pelatihan ini. Nah, kita lihat di sini. Apakah kita dalam pelatihan ini pengennya seperti ini? Atau nanti dalam menerima materi kita akan seperti ini? Kita pengen tenang, santai, ya, tanpa ada gejolak, gitu ya, sejuk, gitu ya. Katakan orang comfort zone lah ya dengan kondisi sekarang. Tentunya tidak dong. Apa yang harus kita lihat? Apakah seperti ini juga? Ini sebagai checklist juga. Apakah mental kita ketika nanti mau masuk di dunia saham, investasi gitu ya, kita akan cek apakah seperti ini gejolak kita ya, kondisi kita ya di lapangan maupun diri kita maupun di luar, apakah seperti ini. Nah, kalaupun seperti ini, harapan saya adalah kita terkontrol ya. Kalau kita melakukan dinamika dalam investasi, katakan gitu, terkontrol dari sisi risiko. Nah, ini yang kita akan bahas di materi kita. Nah, pada kesempatan ini apa sih asal-usul mengapa kita perlunya mempelajari saham, katakan gitu. Kita ini berangkat dari sebuah analisis need analisis trading ya, kebutuhan. Fenomena sekarang nyata bahwa orang banyak bekerja di rumah, penghasilan nurun, pendapatan nurun. Artinya itu yang menjadi kesempatan kami untuk menganalisis kira-kira pelatihan apa yang paling cocok. Ternyata adalah ini. Dari need analisis kita peroleh tentang pelatihan pasar modal
di tahun ininya nomor tahun apa SKNNI-nya adalah 233 tahun 2019. Nah, dari situ kita ambil ada nilai unit kompetensi karena kita juga berbasis pendidikan atau pelatihan berbasis kompetensi. Sehingga kita harus mengacu pada unit kompetensi yang sudah ada di SKKNI kita. Nah, ini nomornya bisa dilihat. Kemudian dari unit kompetensi kita memperoleh namanya elemen kompetensi. Di mana di situ ada 2 elemen, tapi pada kesempatan siang hari ini kita menggunakan satu elemen kompetensi, yaitu meningkatkan indikator ekonomi dan sektor industri serta penerbit efek. Ya, kemudian yang selanjutnya dari elemen ini kita akan memperoleh kriteria unjuk kerja. Nah, ini menjadikan dasar kita untuk mengambil sebuah judul yang akan saya share kepada teman-teman sebagai pengetahuan teman-teman dan pengetahuan kita untuk nanti diskusi bareng-bareng gitu ya. Yaitu adalah akhirnya mendapat judul cara mengumpulkan data dan informasi indikator ekonomi serta sektor industri untuk kebutuhan analisis fundamental. Ini menjadi hal yang penting ketika kita memasuki sebuah investasi di pasar modal. Nah, ini peta ininya, kemudian nah ini judulnya tadi sudah kita jelaskan bahwa kita akan banyak membahas tentang bagaimana cara mengumpulkan data dan menginformasi indikator ekonomi serta sektor industri dan kebutuhan analisis fundamental terkait dengan menganalisis saham. Itu ya, kita akan bahas di situ. Nah, kita akan lihat dari tujuan pelatihan kita. Tujuan pelatihan kita pada kesempatan sore hari ini adalah peserta nanti akan menjadikan peserta yang kompeten menjelaskan definisi pengertian tentang saham. Terus kedua adalah menjelaskan cara mengumpulkan data dan informasi indikator ekonomi serta industri serta penerbit efek untuk kebutuhan analisis fundamental di Bursa Efek Indonesia atau IDX, tentunya sesuai dengan standar prosedur yang ada. Karena kita tidak boleh salah mengambil datanya. Kalau kita mengambil salah data, nanti terpengaruh dampak pada investasi kita. Nah, tujuan manfaat pelatihannya adalah mengetahui pengertian tentang saham itu sendiri dan data-datanya. Kemudian berani kita nanti menginvestasikan kelebihan dana kita di bursa efek. Nah, ini menjadikan hal yang penting penekanan kita, tujuan dari pelatihan pada sore hari ini. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum ya? Belum, Pak. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita masuk ke materi sekarang. Kita sudah banyak tahu tadi tentang judul, kemudian fenomena kita harus tadi bahwa di dunia kehidupan atau gejolak gitu ya, atau dunia investasi begitu gejolak. Nah, kita akan tahu mendefinisi tentang saham. Apa itu saham? Gampang. Saham itu adalah bukti kepemilikan kita terhadap sebuah perusahaan untuk nantinya kita memperoleh sebuah keuntungan. Apa itu keuntungannya? Bisa capital gain atau dividen. Itu di saham. Nah, ini yang perlu diketahui oleh kita semua tentang saham itu. Kemudian kita akan lihat dalam memilih sebuah saham, tentunya kita perlu beberapa komponen atau variabel yang kita ketahui. Apa itu? Masalah analisisnya, analisis fundamental dan analisis teknikal. Ya, di sini terlihat bahwa fundamental ada saham, industri, data makro, data mikro, dan ini digunakan untuk sifatnya jangka panjang. Nah, kalau yang teknikal itu sifatnya jangka pendek, bentuknya itu bisa harga histori, pola, indikator, dan indikator dari bursa. Nah, lebih gampangnya ya, Bapak Ibu, kalau kita menentukan bagaimana sih bedanya nanti kita menganalisis secara cepat, misalnya bedanya antara analisis fundamental dan teknikal, Bapak-bapak tinggal lihat di prospektus perusahaan itu. Kalau dia menampilkan grafik-grafik gitu ya, menampilkan grafik-grafik, kemudian dia satunya menampilkan seperti ini, kita sudah bisa tahu. Kalau dia menampilkan bentuknya grafik, itu langsung kita catatkan bahwa kita lagi menganalisis teknikal. Tapi bentuknya tabel atau angka-angka, ini kita menganalisis, namanya analisis fundamental yang sifatnya jangka panjang. Nah, itu untuk ini. Kemudian metode. Jadi dalam menentukan, kalau kita sudah tahu
analisis tadi, datanya, bagaimana metode yang akan kita gunakan? Metode yang akan kita gunakan adalah membandingkan data-data yang ada tadi. Pakai data berapa? Biasanya menggunakan data 10 atau 5 tahun ke belakang. Ini data yang kita analisis untuk menentukan memilih saham mana yang kita tepat dan kita mengurangi risiko, katakan gitu, risiko daripada kerugian. Nah, ini ada metodenya, bisa menggunakan metode analisis rasio profitabilitas, ada rasio likuiditas, ini kas, kalau ini profit, kalau ini rasio pasar, jadi bagaimana kondisi saham kita di pasar, kemudian mungkin ini penunjang, jadi bagaimana kita meyakinkan saham kita adalah fundamentalnya kuat, sehingga kita jangka panjangnya kita tidak perlu takut dengan naik gejolak gambar tadi ya, gejolak yang begitu kencang. Nah, itu metode analisis jana. Bagaimana data-data itu dan bagaimana caranya kita memperoleh datanya? Banyak caranya. Yang jelas menggunakan data-data standar SOP yang sudah ditentukan tadi. Dari mana? Biasanya kita bisa menggunakan data-data prospektus yang tiap bulan Maret itu diterbitkan oleh masing-masing perusahaan yang masuk ke Bursa Efek Jakarta Indonesia. Nah, ini data-data yang diperlukan, tingkat inflasi, kemudian suku bunga, pertumbuhan ekonomi, peraturan perpajakan, fiskal dan industri, sosial politik, dan regulasi pemerintah. Nah, ini yang termasuk fundamental. Karena kita pada sore hari ini kita bahas tentang analisis fundamental. Kemudian data-data yang sifatnya mikro, gitu ya, itu bisa berupa misalnya data harga efek sebuah sektor industri, misalnya sahamnya Bank Mandiri. Bank Mandiri itu kalau di kode misalnya namanya BMRI gitu ya. Nah, ini kode Mandiri. Nah, dari data itu kita akan lihat berapa sih harga efek harganya, kemudian kondisinya, penerbit dan selanjutnya. Nah, ini kita lihat dari seperti itu. Nah, dari data-data ini barusan kita menganalisis dan kita berani untuk masuk ke sebuah investasi kita dalam bentuk saham. Oke, dari 3 slide materi saya pikir sudah mencakup untuk analisis itu. Dan kita akan coba kesimpulan kita bahwa ketika kita masuk ke dunia inflasi maka kita bahwa dengan saham memerlukan analisis fundamental dan analisis teknikal, data informasi analisis makro dan mikro juga. Kemudian yang terakhir adalah kita bisa menyusun laporan keuangan untuk masuk ke dunia saham. Nah, nah sekarang kita itu kesimpulan yang kita bahas. Sekarang kita masuk kepada Q&A. Ya, saya akan coba untuk mendalami apa yang sudah saya sampaikan tadi kepada para peserta. Kira-kira siap ya? Udah jelas ya yang saya sampaikan tadi? Jelas ya, karena nggak ada pertanyaan ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan akan saya coba untuk pertanyaan. Yang pertama pertanyaan, alat analisis apa sih untuk kita bisa masuk ke dunia saham? Biar ada yang bisa tahu? Ada 2, kasih bocoran. 1 adalah analisis. Ayo, ada yang bisa? Oke, Pak Halim ya. Oke, Pak Halim apa? Fundamental sama? Yang gambar ini? Ya, grafik itu termasuk teknikal. Oke, 1, ini belum yakin nih. Pertanyaan yang kedua, tadi dikatakan ada yang mengatakan apa arti saham gitu ya? Apa sih pengertian saham? Kalau ada yang mau tahu? Saham adalah sambungan. Ya, iya. Jadi saham itu boleh dikatakan profit dengan cara kita menaruh dana pada atau kita ikut dalam usaha dalam sebuah perusahaan dan harapannya itu kita memperoleh profit dan keuntungan atau dividen, gitu ya. Nah, saya pikir Q&A kita sudah selesai. Kita untuk lebih memperdalamkan materi kita pada sore hari ini, saya akan coba untuk memberikan soal latihan kita untuk beberapa soal. Nanti ini kemudian saya mohon bantuan untuk dibagi soalnya kepada Pak Haris. Oke, silakan dikerjakan secara jujur dan serius gitu ya. 3 menit ke depan.
Oke, silahkan dikumpulkan. Saya kembalikan. Oke, terima kasih Pak Ketua, baik banget ini hari ini mendukung kita. Ini salah satu ini. Kemudian tugas yang terakhir ya, ini sekali lagi untuk pendalaman dan meyakinkan kita bisa berani untuk terjun ke investasi saham. Itu ya adalah Bapak Ibu untuk membuat analisis data laporan keuangan dari sebuah perusahaan yang kita pilih, kemudian nanti hasilnya dikirim ke WA, lewat WA atau email saya yang sudah terlihat di depan ini. Sampai di sini jelas ya tugasnya ya? Jelas ya Bapak Ibu? Jelas. Oke. Kalau sejelas saya ada pesan dari kalau teman-teman kita biasa tentang Mbah Google, kalau di bursa kita juga punya Mbah ya nenek ya. Bahwa dikatakan bahwa dalam hal penghasilan jangan pernah tergantung pada satu sumber penghasilan. Jadi kita harus punya backup atau buffer gitu ya. Kemudian dalam pengeluaran ya membeli hal yang dibutuhkan, bukan keinginan. Jadi kita butuh yang kebutuhan aja. Kemudian dalam menabung ya Anda gunakan kalau ada uang sisa ditabung gitu ya. Kemudian dalam risiko Anda jangan pernah mengukur kedalaman air dengan 2 kaki gitu ya. Jadi harus ada 3 atau 4 kaki gitu ya. Kemudian dalam hal investasi jangan menaruh dalam satu bentuk keranjang, ini berbahaya gitu ya. Apalagi kondisi COVID sekarang. Nah demikian yang saya sampaikan pelatihan kita, saya pikir sudah jelas semua. Kemudian kita tutup kegiatan kita ini dengan membaca doa. Kita sama-sama berdoa, kita mulai. Thank you. Lanjut. Sini. Lanjut siapa? Sampai sana siapa? Ini Bapak ini. Keren kan Pak? Setelah kita kan timernya. Arifan. Siapa? Arifan siapa? Arifan, Pak. Banget Ya. kan? Arifan siapa? Arifan. Itu siapa itu? Siapa? Arifan. Siapa itu? Amanda mana? Ada saya yang ada. Itu Gisel itu. Arifan. Gisel di kelas 11 Pak. Salah masuk. Mau cari Gisel silakan di kelas 11. Kan itu si Nikita Mirjani itu. Setelah Pak Arifan saya. Oh, ini Nikita Mirjono Udah itu. jahat banget. Aduh, kenapa? Siap-siap setelah ini nanti siap-siap ya. Ini ada Amanda. Video pribadi. Oh belum.